Ya, oke, tapi ini cukup menarik melihat Benedetta dari Kairi yang muncul di hari pertama dari babak knockout. Kita akan lihat apakah seberapa impactful tentunya menghadapi Guinevere dari seorang Sensui. Sobat Mobile Legends Indonesia, Sonic Republic, dan buat kalian semua para pendukung tim Indonesia, mari kita saksikan kalau misalnya tim Indonesia akan berhadapan langsung dengan sang tuan rumah. Dua-duanya tim sudah pernah mendapatkan M-Series. Iya, Yes. Tapi betul. buat kalian semua yang ada di Watch Party, mana tepuk tangannya? Let's go, kita mengudara ke lane of down. Mari kita lihat, ini dia game pembuka. Onyx versus Blacklist Oh. International. Bentar, aku lebih berfokus sama emblem dari Kairi Lethal Ignition. Lethal Ignition. Kayaknya dia mau bikin damage full kali ya untuk pertandingan kali ini. Apalagi ketika melihat adanya Sensui dengan item-item yang agak sedikit tanky. Mungkin dia akan bikin si Halberd nantinya di opsi item ketiga atau bahkan item yang keempat. Oke. Oke, tapi nampaknya Momochan ada pergerakan Rene Jay yang gagal mengganggu. Sudah mulai ini ya diketahui oleh Keyboy. Karena waktu di babak group stage pun Reniji sempat melakukan hal yang sama sih. Iya, melakukan mirroring, melakukan screening terhadap jungle. Dan kali ini sudah mulai terlihat juga bagaimana pergerakan, melakukan gerakan pattern farming dan meninggalkan sedikit fire beetle-nya. Dan ini dia untuk pemilihan dari segi emblem assassin. Ini dibawakan oleh Trill juga. Berarti menandakan kalau benar adanya Kairi akan build ke arah item attack. Gagal mendapatkan boost di depan sana. Mencium sedikit bau ganking. Dan ternyata boost mengeluarkan flicker yang kalian mau. Iya, lebih bermain aman aja dari Boots. Coba untuk respect dengan adanya pergerakan dari dua pemain Blacklist International di area atas. Sementara dari in-game harusnya in-game equipment kita belum melihat. Satu Fury Hammer memang sudah diselesaikan oleh Kairi. Ya, tapi pemilihan dari Vampire Mallet untuk cewek cukup menarik juga menurutku. Karena dengan Vampire Mallet seenggaknya dia masih mampu untuk bertahan hidup dengan basic attack. Mendapatkan 8% untuk lifesteal. Dan ini adalah presisi penting untuk early. Di sana bakal coba diganggu gugat. Para pasukan dari tim Oni mereka memaksa team fight dan Red dikeluarkan Sensui. Berhasil mendapatkan first spot terhadap seorang Kairi. No power of retribution dari tim Oni Indonesia. Membuat Blacklist International berhasil mengamankan turtle pertama mereka. Sang tuan rumah berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Ya, turtle pertama yang harus direlakan karena memang Kairi pun berhasil untuk ditumbangkan dengan Special Mitigation dan juga Violet Requiem yang benar-benar langsung connect ke arah seorang Kairi. Iya. Karena posisi Sans juga nggak bisa nge-backup karena dia udah nggak punya Black Shoes. Apalagi kalau kita lihat dari Kairi tadi, aku kira dia bakal langsung menggunakan Knife for Iya, tapi aku dia nunggu, tahan Be. ternyata. Iya. Dia tahan terlebih dahulu, ternyata dia masih menggunakan pasifnya dan terjebak dengan Spectral Migration Filter Requiem. Combo yang begitu mematikan dari Guinevere. Adanya point kill ditambah dengan satu objektif turtle membuat teman-teman dari Blacklist International langsung lead the level. Ya, dan cewek sekarang udah makanin dua lane juga. Berpindah dari area mid sekarang menuju ke area bawah. Dan Oheb udah selesai dengan satu buah Husk Claw-nya. Reneji udah mulai fokus untuk melakukan babysit ke area bawah. Oke, tapi nampaknya ada satu hal yang mungkin aku akan bahas soal cewek. Kalau misalnya kalian lihat, kita tahu, siapa yang tidak tahu kalau misalnya Cloud ini benar-benar kalah catch up atau kalah match up di early terhadap seorang Bruno. Bruno ya. Tapi berapa kali cewek yang bikin Oheb itu berada di turretnya kalau kalian sadar. Begitu kelas tapi depan sana cewek masih dapat bertahan. Purify Gaming tidak terlalu terlambat. Untung saja masih bisa sempat digunakan. Walaupun keluar cukup banyak damage, Profesor. Tapi platingan Gold Shield turretnya, lihat bagaimana Oheb memanfaatkan gameplay objektifnya karena dia menangin laning dan hampir mendapatkan sepenuhnya turret dari Onyx. Wah, ini lumayan bahaya juga di area bawah ya, karena pergerakan dari seorang cewek yang terpaksa menggunakan satu buah Purify-nya. Berkat adanya rotasi yang dibawakan oleh seorang Sensui, masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Onyx. Mau nggak mau dengan ada Purify, cewek dia harus merelakan platingan gold yang berhasil diamankan oleh Oheb. Oh, dan kalau kita lihat juga bottom lane masih belum dilepaskan pressure-nya cewek. Gak bisa kemana-mana lagi dan cewek akan coba di take down. Dan sampai mirror image berhasil muncul kali ini. Bahkan San sampai turun gunung untuk membantu pergerakan dari seorang cewek karena di early, di bawah menit kelima, mereka sudah kehilangan turret plus plating-platingannya. Dan kali ini mungkin dari Oheb tentunya akan bisa melakukan pertukaran lane nanti bersama dengan seorang Edward. Tapi mungkin menunggu turtle kedua kali ini yang sudah mulai muncul. Edward pun udah dapetin heptasis, sementara cewek memang udah jadi ke arah satu buah Demon Hunter Sword, Be. Iya, karena dia dari awal udah punya Vampire Mallet, jadi sangat make sense. Untuk di menit yang keempat, walaupun lose condition, dia tetap mendapatkan Demon Hunter Sword-nya. Dan dia akan memilih untuk melakukan split push, ketimbang untuk join team fight berempat bersama dengan member Onyx lainnya. Karena terlalu riskan
kalau dia pagi-pagi kayak gini udah join team fight tanpa adanya persiapan yang matang dengan item-item yang masih belum dia miliki. Apalagi nggak ada Purify, wah udah dia akan jadi bulan-bulanan warga doang. Dan bahkan nanti yang ditakutkan adalah para pasukan dari tim Onyx lebih fokus untuk melakukan cover dibandingkan initiate untuk membuka ke arah depan. Di depan sana, para pasukan dari tim Onyx, mereka coba untuk melakukan team fight. Apakah Retribution gagal? Kyrie kali ini masih ada out of the ball yang sedikit terlambat. Membuat para pasukan dari tim Onyx, mereka hilang kembali 2 planet. Maka Boots akan menjadi orang yang ketiga. Turtle hilang, Alex top on the ball tidak bisa dikeluarkan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka kehilangan 2 kali turtle secara berturut-turut. Wow, dan kali ini kayak Onyx memang harus agak sedikit bermain lebih sabar. Benar-benar mengasih space terlebih dahulu untuk seorang ceweknya bisa dapetin atau mungkin bisa ngejar ya dari segi net worth yang dimana OHEP udah 4.400. Ya, dan dan disusul ini dengan 3 pemain lainnya. Ini bakal bener-bener kaya banget buat OHEP-nya, tapi bener-bener di all in terus sama Sensui siapapun yang dia temui dengan menggunakan Valtryek Wayem. Setidaknya dia memberikan pressure di depan sana. Retribution telah dikeluarkan Sensui. Special Migration masih cooldown. Perpasukan dari tim Onyx di sana memaksa team fight kembali dan bahkan Put hampir ter-takedown dan hilang. Gak bisa menang damage yang diberikan oleh seorang OHEP. Sutota from Filipina. Membuat tim Onyx mereka kehilangan kembali ESP laner mereka secara 2 kali berturut-turut. Membuat mereka harus mundur ke arah belakang dan belum ada yang bisa membendung pergerakan OHEP. Dan Suns adalah sebuah jawaban untuk kali ini. Menurut aku pergerakan dari Sensui sih benar-benar gak berhenti sama sekali, Be. Dia benar-benar main coba untuk proaktif, nyoba untuk melakukan metode pick off-nya untuk nge-cheat satu pemain dari Onyx. Ya, tapi inilah dia Blacklist International dengan permainan solid fight-nya. Iya. Mereka benar-benar grouping terus dan setup-nya masih jalan. Connecting juga untuk Edward-nya karena dia selalu hadir dalam team fight besar dan on the way untuk memiliki satu si Halberd. Ini akan mendinai bagaimana regen HP yang dimiliki oleh Boots nantinya dengan menggunakan Vengeance. Dan mid lane akan menjadi ancaman selanjutnya bagi Onyx itu sendiri karena Blacklist tidak ingin menghentikan dominasi early game-nya hanya dengan pertukaran poin kill atau bahkan dengan memberikan Onyx ruang agar bisa melakukan farming. Ya, dan Kiboy baru jadi ke arah silence rope aja sih. Jadi agak sedikit sulit untuk menahan mungkin physical damage yang dimiliki oleh Blacklist International. Dan perbedaan levelnya cukup jauh. Kiboy berbeda 2 level dibandingkan dengan OHEP dan 3 level dibandingkan dengan Sensui. Jadi harus emang agak sedikit mungkin membawa game ini menuju ke arah mid to the late game nantinya untuk Onyx sendiri. Sambil menunggu ceweknya benar-benar ready untuk team fight. Oke, perfect turtle ya di tangan Iya. dari tim Blacklist Internasional ya. Dan tim Onyx melepaskan turtle kali ini yang harus mereka siapkan adalah gimana cara laning phase terlebih dahulu. Dan mungkin ini akan ada permainan Onyx yang melepaskan turtle tapi mereka akan menukarkan dengan adanya Lord nanti di game pertama. Dan team fight harus coba didapatkan, kalau enggak mereka nggak akan bisa mendapatkan momentum. Sekarang lihat posisi dari Sensui terlalu agresif di garis depan dan bahkan satu hal lagi yang cukup menakutkan. Posisi dari OHEP nggak kesentuh sama sekali. Iya. Kalau nggak cewek, Suns harus ke belakang. Oh, tapi masalah utamanya sulit banget untuk menuju ke arah belakang karena Iya. kurangnya item, minimnya level. Dan kalau kita lihat juga secara komposisi team fight-nya, Blacklist International dia punya Rafaela dan juga punya Faramis. Sehingga tim fight jangka panjang bisa banget untuk dijalankan dan lihat damage steal yang diberikan oleh Blacklist International. Ini benar-benar kayak didukung penuh oleh Edward dan kawanan dari Blacklist itu sendiri dengan 4 pemain yang berada di top dari damage deal. Gila, 4 pemain dari Blacklist International. Saat ini mereka memegang tentunya damage deal yang lumayan besar loh. Untuk Onyx sekarang mereka harus bener-bener kayak mungkin coba untuk melakukan pick off satu pemain yang bisa memotong laning jauh biasanya. Oke. Entah itu dari Edward atau mungkin dari OHEP. Panas setelah dikeluarkan mundur ke belakang Suns akan coba dengan ada terrorist dari Kiboy dan Ren menyelamatkan seorang Sensui. Perpasukan dari tim Onyx mereka ingin memaksa tim fight kembali dengan counter game dikeluarkan oleh seorang Kiboy. Renechai hampir tertakedown tapi Kyrie masih berhasil selamat dengan eye for eye. Lihat mata dari seorang Kyrie langsung mundur ke arah belakang ketika dia terkena damage yang cukup besar. Iya. Dan bahkan di arah mid lane. Cuma satu-satunya turret dari tim Onyx Indonesia yang belum pecah sampai ke innernya. Seperti yang kamu bilang sih Ji, OHEP gak ada yang bisa megangin. Dan gimana caranya damage yang dikeluarkan sama OHEP ini dihalau oleh pemain-pemain dari Onyx. Dari depannya aja, dari Kiboy pun cukup respect tentunya dengan damage yang dimiliki sama OHEP. Oke, tapi kalau ngomongin dari Lord Kamera, udah muncul Profesor KB. Dan posisi kali ini yang sudah terbuka adalah di mana Sensui telah muncul. Oh, gitu. Kiboy berhasil dapetin Renechai, all in menuju ke belakang dan Blazing from cewek masih dihalau dengan Red Ram.
Regis sampai flicker membuat terpaksa dari tim Onyx. Mereka porak-poranda. Kembali mereka kehilangan the power of retribution dari Kyrie. Bersama dengan Boost menjadi korban kedua. Keganasan dari tim Blacklist International. Mereka bertukar dengan adanya Rafaela. Is not worth it. Iya, lihat damage dari seorang OHEP. Ketika memang adanya satu buah special migration dan juga Violet Requiem yang masuk dari Sensui, langsung di follow up OHEP-nya. Wah, ini terlalu all in sih dari Blacklist International ketika memang kesempatan untuk mereka mendapatkan momentum tidak bisa dihentikan hanya karena satu penculikan terhadap Rene J. Iya. Lihat bagaimana counter setup dengan menggunakan Resistance Realm dan juga Netherrealm yang dibuka dengan instant dari Yue. Walaupun ada Lord yang membantu di sana dengan efek knock up-nya, tapi tentu Kyrie yang tertangkap ini bakal jadi rugi banget. Karena ketika dia tumbang, otomatis teman-teman dari Blacklist International bisa all in ke arah dari Lordnya tanpa ragu-ragu. Pada saat menuju ke arah sosok seorang Sensui, Boost terperangkap seorang diri. Tidak ada yang bisa menemani, tidak ada yang bisa menjemput jebakan para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan clear minion yang sangat cepat. Untungnya mereka punya high ground defender. Dan Keyboy masih mencoba untuk menjaga perimeter. Dan Kyrie seperti biasa mencoba melakukan cutting terhadap minion. Meskipun masih ada pasif turret, tapi ini udah mulai cukup berbahaya. Sensui mencoba untuk mendapatkan seorang Keyboy. Damage yang besar dari sosok seorang Edward, bahkan sekalipun gak bisa dibendung. Sans sama dengan seorang cewek masih coba untuk melakukan sedikit cover up dan lihat damage dari Sans akhirnya bisa membuat OHEP setengah darah. Tapi tandanya kita masih punya asa. Masih. Masih ada asa. Tapi balik lagi harus lebih berhati-hati dan bahkan ada satu clock dari sosok OHEP yang menandakan kalau dia bisa jadiin ini ke arah Magic Blade secepat mungkin agar nantinya damage dari Sans bisa terdinai. Tapi menuju ke arah momen-momen mid game, kita juga harus ingat kalau Onyx punya power dari Cloud, Lilia, dan juga Benedetta. Ini adalah 3 hero yang mampu untuk melakukan clear wave dengan cepat. Hanya saja untuk Kyrie itu sendiri yang masih on the way menuju ke arah si Halberd. Dia membutuhkan momentum untuk tidak keluar terlebih dahulu. Kecuali kalau dia mendapatkan momentum untuk mencuri satu pemain dari Blacklist International. Sayangnya Blacklist dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan yang unggul banget, udah pasti bakal menabrak dengan 5-man move. Iya. Sehingga mereka nggak bakal berpisah dan metode pick off kita X-kan dulu. Selain itu masih ada winning condition yang masih bisa dimanfaatkan, yaitu dengan melakukan defense high ground. Tujuannya adalah untuk melakukan counter re-engage ketika teman-teman dari Blacklist International berada dalam keadaan yang mungkin mistake, walaupun small mistake, tapi blunder tersebut mungkin bisa dimanfaatkan nanti oleh Onyx. Dan sekarang mungkin menunggu ya untuk Lord yang kedua muncul. Pergerakan dari pemain-pemain Onyx kali ini, Edward yang selalu memfollow dengan satu buah Raging Sandstorm ini menurut aku juga perlu diwaspadai karena biasanya yang masuk terlebih dahulu. Oke, Blazing Duet dari cewek diselamatkan oleh seorang Yue. Keyboy dengan Console Gaming mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lihat, trigger terhadap Netherrealm yang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Ini menjadi sebuah genderang perang untuk Onyx. Kenapa? Keuntungan di tangan mereka. Dan mereka tinggal mencari gimana cara para pasukan dari tim Blacklist mengeluarkan Purify Gaming. Tapi sudah pasti dipastikan tidak ada Netherrealm untuk beberapa saat. Ya, ini Netherrealm yang bagus banget timingnya. Lalu ideal untuk Blacklist International melakukan teamfight 5 lawan 5. Membuat Onyx kalau mereka mau all in kalkulasinya harus tepat. Karena mau bagaimanapun ada Flask of the Elses nanti yang akan dimiliki oleh Rene J. Dan itu adalah item anti-burst. Dan Onyx tidak bisa melakukan burst damage ketika Blacklist sedang grouping berlima. Oke, Edward sadar dia bisa untuk melakukan one by one situation dengan sosok seorang Benedetta. Lihat, DPS dari seorang Edward udah mulai harus diperhatikan. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka tidak pernah melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap Lord kali ini. Karena Lord kali ini akan berimpact sangat panjang. Snowball yang tidak ada artinya, tapi Edward tak akan coba terperangkap dengan Tyrant. Ter-takedown shutdown pun berhasil dapatkan oleh seorang cewek. Sans berada di garis depan bersama dengan Kyrie. Alexa Van der Blau. Teamfight pun terjadi. Retribution from Sui. Kali ini berhasil mendapatkan Sensui, berhasil mendapatkan sosok dari Retribution. Sedangkan Kyrie harus ter-takedown, Keyboy tidak akan bisa lagi pulang karena seluruh sword skill sudah dikeluarkan untuk menyelamatkan seorang cewek. Mereka fokus untuk nangkep Karohep, tapi di sisi lain pun ada Sensui, KB. Ya, Sensui yang memenangkan Battle of Retribution. Iya. Lagi dan lagi, mau bagaimanapun ini adalah top 1 Retribution MPL Philippines season yang ke-11. Respect Retribution yang dia miliki tentunya sangat luar biasa dan menuju ke area high ground ketika sudah memiliki Lightning Truncheon dan Divine Glaive. Sans lagi dan lagi ini akan menjadi garda terburuk bagi Blacklist International kalau tidak mereka hancurkan. Karena Sans adalah satu-satunya penjaga turret dari Onyx sampai momen late game sekalipun. Oke, dan bahkan Alexa Van der Blau juga bisa menjadi sebuah jawaban.
untuk pasukan dari tim Onyx melakukan clear. Oh, no. Di depan sana Sensui bakal coba di take down Kairi, damage-nya terlalu besar. Retribution telah dikeluarkan. Lagi selamat dengan 9 for 9. Iya, Boy, tapi- sudah memiliki flicker kali ini Momochan. Iya, Suns akan melakukan clear secepat mungkin sembari medan pertempuran dan sepertinya Blacklist International mereka masih mencoba untuk mendapatkan momen yang tepat kali ini. Sensui tidak perlu terburu-buru untuk masuk sih, karena menurut aku di satu sisi pun Edward bisa ngebuka dengan Ya. Radiant Phantom. Tapi itu dia, mereka nggak bakal bisa menembus pertahanan dari Onyx karena yang terburuk bagi Blacklist adalah Suns. Mereka akan terus dihantui oleh Lilia yang betul-betul cepat sekali untuk urusan clear wave minion termasuk Lord Evolve sekalipun. Tim Blacklist International dan Reneja udah nggak punya lagi di sana dengan adanya Flash of Theosis. Udah ke pop up tadi. Dan kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka sedikit demi sedikit udah mulai tahu gimana caranya meng-counter pergerakan Blacklist. Tapi Blacklist lihat, mereka pegang terus semua momentum. Oheb gak tersentuh sama sekali. Oheb di depan sana ada Keyboy. Sedikit demi sedikit untuk membuat Yue terpaksa menggunakan posisi dari Purify-nya. Purify kali ini belum ada yang sama sih. sekali megang. Gak ada yang ke pop up. Oh ya, mereka benar-benar coba untuk menahan semua Purify yang dimiliki oleh Blacklist International. 3 Purify belum terpop up dan Lord masih bisa untuk ditarik ulur kali ini. Ya, ditunggu untuk Lord Evolve-nya juga sehingga mereka ingin all in terhadap Lord Evolve, bukan Ini- Lord yang enhance. Iya, Ini kondisi Onyx dalam under 7.000 gold. iya. Mereka juga masih cukup mengerikan ketika dia tidak boleh terlalu memasakkan dan Boots di depan sana. Langsung dengan shutdown berhasil berikan oleh Yue. Non-Netherlands untuk kali ini. Perpasukan dari tim Onyx. Mereka terbuka untuk Lord yang dapat Retribution. Berhasil ditahan oleh seorang Sensui. Again and again. What the Retribution. Dan Edward nampaknya akan menjadi korban yang selanjutnya. Tertake down 2 player. Onyx Indonesia gagal mendapatkan Lord. Walaupun begitu mereka setidaknya mendapatkan point kill. Iya. Lagi dan lagi dan lagi. Battle of Retribution dimenangkan oleh Sensui. Pemegang Retribution MPL season yang ke-11 untuk Filipina. Dan kali ini Lord Evolve ini jauh lebih mengerikan lagi Cimomo. Tapi ingat, masih ada Suns dengan menggunakan Lilianya. Udah pasti bisa di-clear dengan cepat dengan menggunakan Angry Gloom dan Final Slash. Hanya untuk memberikan sapaan hai saja dari Boots untuk mengusir pasukan dari Blacklist International. Keyboy! Momen yang belum dikeluarkan karena tidak ada damage yang maka bisa di-follow-up. Membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil melakukan clear minion dengan sangat cepat. Berbanding terbalik, Onyx membayar utang 5.000 goldnya. Wah, Iya. dan ini bakalan jadi comeback yang luar biasa sih. Kalau nanti Onyx plus 3.000 aja, let's go! Masih ada asa, bias sedikit gak masalah ya. Gak masalah. Gak masalah loh, ini comeback yang lumayan besar. Karena Comeback apa? yang lumayan besar. Karena Ini mahal target loh. dari Onyx sekarang udah beda. Udah bukan Lordnya lagi. Iya. Mereka ingin mengincar pundi-pundi point kill agar nantinya Yue tidak memiliki pasif ketika Onyx mendapatkan comeback momentumnya. Ya, benar banget. Tampakkan di sini mereka harus mulai memperhatikan cewek tidak boleh juga terlalu masuk ke dalam. Meskipun dia nggak tumbang, Purify Gaming terambil. Lihat ada pergerakan dari seorang Boots dan juga Kairi. Sementara dari Onyx mereka benar-benar menunggu satu momentum yang tepat dan Boy. Suns Oheb free, Kiboy dapat posisi. tapi ketahuan. ketahuan. Karena di sana langsung ada sosok dari Sensui. Ada topan ball dikeluarkan oleh seorang Kairi. Mundur ke arah belakang. Register for nothing. Suns masih ada Black Shoes di depan sana. Renegade. Sakratul Maut. Pasukan dari tim Onyx mereka terpecah belah. Menjadi 2 pasukan. Yang satu mengejar ke arah Edward. Yang satu menuju ke arah Lord untuk tetap punya vision. Untuk tahu kapan mereka harus masuk. Dan Boots ingat. Posisinya tidak terlalu baik dengan adanya health bar yang hanya 50%. Iya, dan sementara ini lihat Suns masih mencoba untuk mengejar ke arah seorang Oheb, mencoba untuk melakukan poke damage aja dengan Angry Gloom-nya. Queen of Nature di tangan dari seorang cewek dan bahkan 2.600 perbedaan network. Kalau sampai Onyx mereka bisa menangin dari segi team fight-nya dan dapetin kayaknya- Lord-nya, ini harusnya bisa jadi timbal balik untuk Onyx. Iya, tapi targetnya sih dari Kairi kayaknya Nah, udah ini boleh nih. berubah. Mungkin ke arah Yue juga oke-oke aja. Yue menjadi pilihan utama tapi lihat diselamatkan dengan cukup banyak source skill. Lanjut dapat cewek! Final slash dari Boots berhasil menutup itu semua tapi lihat Sensui masih bertahan hidup. Edward seorang diri, Sakratul Maut tertake oleh seorang cewek. 2 hilang. Keyboy bakal coba untuk menyelamatkan posisi dirinya. Tapi cewek masih mau lebih. Di balik itu semua Onyx tidak akan bisa ditembus karena Sensui Sakratul Maut. Sekalipun mereka mau tembus, ini akan menjadi korban jiwa yang cukup banyak. Dan ini bahkan, lihat ketika Kairi melihat di mana Sensui keberadaannya, langsung coba di all in oleh para pasukan dari tim Onyx harusnya. Karena kalau tidak, Sensui bisa meladu dengan Retribution yang sangat baik. Ingat, top 1, Retribution, Renegade menjadi team fight pilihan utama. Suns membuying time, Yue dengan final slice yang dimiliki. Seperempat darah terrocket, langsung ada Felt Requiem dan ternyata Keyboy ter-take down. Retribution again! Kali ini gagal didapatkan oleh Sensui.
Sensui. Di balik itu semua, Kairi akhirnya menjawab tantangan atas Blacklist International. The power top number 1 Retribution Filipina. Karena Kali ini. posisi dari Kairi itu tadi nggak ada di rumput tengah yang diloncatin sama Sensui. Iya, dan Yes. bahkan kalau misalkan kita melihat dari teamfight besarnya, Kairi itu menunggu momentum Iya. hingga akhirnya dia memainkan flanking sekarang, nggak mau untuk show up duluan. Ya walaupun sekarang mungkin Lordnya tidak bisa untuk mengeksekusi game kali ini melawan Blacklist International di game yang pertama, tapi setidaknya ini akan memperpanjang nafas late game bagi Onyx. Dan ingat, 2 hero late game Onyx, Cloud dan juga Lilia sekarang sudah 6 item yang sudah didapatkan oleh Blacklist International. Point kill adalah kuncinya. Point kill adalah kuncinya, tapi lihat pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan Sensui tapi tidak mau dilakukan following up damage. Cewek terterakan tekanan blasting terhadap cewek. Sensui terlalu masuk ke dalam karena cewek. Yue telah mengeluarkan Red Ram, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka bisa kembali reset. Hanya ada 2 battle spell dan Wind of Nature di tangan seorang cewek. Head to head dengan seorang Uheb bisa menjadi sebuah jawaban, tapi ingat, dari tim Blacklist International, mereka pandangan dan jangkauannya bukan ke Suns, ke cewek. Iya. Cewek yang benar-benar jadi prioritas targeting dari Blacklist International. Dan sekarang harus agak sedikit bersabar. Tarik ulur masih dilakukan oleh kedua belah tim. Dan kita melihat yang Keyboy sekarang sudah mendapatkan posisi dan Flicker pun ready dia. Ya. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari posisi lainnya, cewek mendapatkan purple buff secara gratis. Ditambah dia bisa menjalankan split push di bagian top lane. Tapi Profesor Kabir dan Momochan ini akan cukup berbahaya kalau misalnya dari tim Blacklist dia sadar, Suns akan dapetin purple dulu. Suns akan dapetin purple, Blacklist coba untuk menyisir ke arah rumput dan itu cukup berbahaya supaya Onyx gak punya tempat. Dan Kairi dapetin momen untuk flanking juga. Ingat, dia full damage. Dan untuk saat ini, melihat cewek yang sudah mulai turun gunung, setup akan tercipta oleh kedua belah tim. Oke, tapi nampaknya Kairi menunjukkan batang hidungnya. Rene J menciumakan hal tersebut, tapi Edward telah ketahuan. Posisi di arah bottom lane dan terreset begitu saja. Sensui berhasil mendapatkan Keyboy. All in terhadap seorang Keyboy, tapi Keyboy ter-take down. Masih coba untuk mundur ke arah belakang dan all in terhadap Keyboy menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Onyx. Tapi di balik sana, para pasukan dari tim Blacklist International, mereka kehilangan Red Realm. Di depan sana, mereka berhasil mendapatkan boost. All in terhadap seorang boost. Without Trunch not save the day. Tapi para pasukan dari tim Onyx mencoba dengan lalu kepada belakang Kairi. Retribution from Kairi. Save the day untuk Onyx Indonesia. Cewek langsung pulang ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan Topaz turret mereka dan Blazing Duet. Setidaknya untuk melakukan defensif. Retribution from Kairi. Langsung berhasil menyelamatkan dan nafasnya untuk Onyx Indonesia semakin lebih panjang. Tapi ingat, mereka perlu clear wave minion mid-nya terlebih dahulu. Suns mulai terancam di depan sana karena ini Sensui tahu harus dihancurin dulu Suns-nya. Tapi lihat saat di sana mencoba menyelamatkan dirinya, masih selamat. Nano Ram telah dikeluarkan, Best terbuka sangat besar dan ini bencana! Win rate 100%! Onyx Indonesia pecah! di tangan dari seorang Sensui. Tapi game kedua ini yang akan menentukan segala ya. Ya, mostly adalah hero power yang dibawakan. Yes. Sehingga kita akan melihat ini dia game yang kedua dari Blacklist International versus Onyx. Dan buat kalian semua yang di kolom komentar, dan buat kalian semua yang watch party, mari kita berikan dukungan dan doa terhadap tim Onyx Indonesia. Karena kita langsung mengudara ke Filipina. Let's go. Land of Dawn. Yang akan menjadi saksi apakah Keyboy, hampir saja Keyboy. Ya, telat sedikit ngaruh juga. Iya. Walaupun mungkin start dari turtle-nya di area bottom lane, tapi Sensui akan start dengan purple buff. Sehingga membuat rotasi yang dijalankan oleh teman-teman dari Blacklist International akan menuju ke arah XP lane-nya. Oke, dan nampaknya di sana Keyboy udah mulai memberikan presence yang cukup mengerikan seperti di game sebelumnya. Tapi game sebelumnya mungkin masih banyaknya Purify yang bisa menahan seorang Keyboy. Tapi sekarang nggak ada yang bisa menahan seorang Keyboy. Iya, Divine Judgment, efek surprise yang tidak akan bisa di-cancel oleh Blacklist International. Dan Suns masih dengan poke damage-nya Kairi. Sudah mulai menyelip kali ini. Dan menggunakan retrinya untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Sekaligus menahan level 4 dari Sensui. Tapi lagi-lagi ya, kali ini menggunakan Lethal Ignition berarti build-nya adalah build untuk full damage. Apalagi membawakan Rapture dan juga Season Hunter dengan emblem assassin yang menandakan bahwa penetration point plus-nya bakal jauh lebih banyak bagi Kairi. Oke, dan Rene James tentunya masih menunggu untuk adanya satu buah circling eagle. Namun sepertinya Suns memang memberikan pressure yang gila ke arah seorang Rene J. Sementara Keyboy pun masih menunggu dengan satu buah Divine Judgment. Fury Hammer memang di tangan dari seorang Kairi untuk tambahan penetration ya, Be. Ya, dan ini dia permainan karena Sensui startnya dari buff yang jauh banget dari turtle. Sehingga pressure-nya udah pasti bakal ke arah XP lane. Dan Boots, sulitan tentunya untuk melakukan pattern farmingnya di early game.
Sehingga ini setidaknya kayak memperlambat Boots untuk mendapatkan level 4 di turtle yang pertama loh. Ya, jadi nggak ada Raging Sestrom untuk pengawalan trap boost. Tapi lihat Kairi di depan sana mencoba menuju ke seorang Sensui. Lihat dengan adanya pergerakan dari Boots, maka coba ditangkap dan tidak bisa melindungi dirinya karena Primal Warp dari seorang Edward terlalu sakit. Abin Strike pun tidak bisa menutup point kill terhadap seorang Sensui. Yang cukup berbahaya adalah para pasukan dari tim Onyx. Mereka kemungkinan besar akan kehilangan turtle pertamanya. Bahkan Renice di depan sana mencoba untuk memberikan sedikit pressure terhadap seorang Kairi. Tapi nampaknya Kairi tidak kenal takut dan melakukan poking balik. Melepaskan turtle yang pertama membuat tim Onyx kembali berada di dalam undergold. Tapi ingat, Profesor Kabeda juga Momo-chan, mereka sempat membayar utang hingga 10.000 gold. Iya. Ini tapi cukup berbahaya ketika kita berbicara bagaimana Fredrin yang ada di early game dengan tempo permainan cepatnya dan Matilda dari Renegade. Dia nanti akan melakukan screening terhadap Keyboy agar Divine Judgment tidak begitu maksimal. Dan mau nggak mau berarti permainan temponya agak sedikit menurun bagi Onyx. Karena mereka mendapatkan loose condition di early game sama seperti game yang pertama. Iya, dan cewek yang tadi hampir aja memberikan push damage juga ke arah seorang Randy sepertinya akan berpikir 2 kali. Melihat juga dengan talent emblem yang sempat dibawakan oleh Randy ini memberikan sedikit damage tambahan untuk di area early-nya. Dan cewek tentunya respect akan hal tersebut, langsung BMI mundur dan Yue. Ini yang cukup menyeramkan juga karena Sans memang di sini bisa nge-copy ke arah Black Shoes. Tapi apakah damage burst-nya akan sama kali ini? Keyboy coba untuk menghalang dengan adanya XP yang masih dikumpulkan oleh sama Sensui. Level 7 sudah di tangan. Tapi kali ini pergerakannya Sensui sudah mulai terlihat. Keyboy di garda depan. Dan bahkan Oheb yang bakal coba diincar begitu saja. Kairi maju ke garda depan dan itu dia bisa strike yang langsung menumbangkan seorang Oheb. Bakal coba dikejar kali ini Renegade settling eagle karena ada 2 pemain. Tapi lihat di area depannya. Keyboy menahan dan satu body judgment karena Renegade tumpang kali ini. Berhasil diamankan oleh seorang cewek. Balikin. Setidaknya mereka berhasil mendapatkan 1 point kill juga. Di sana mencoba dibalikin keadaannya, posisi dari Yue udah mulai terdeteksi. Tapi para pasukan tim Onyx merespon dengan sangat ganas. Tapi boost di arah bottom lane memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Iya. Tertinggal 1 level dan juga kemudian cukup jauh untuk seorang ESP lineup. Ya, kalau kita berbicara bagaimana perbedaan Edward dan juga Boots di sini cukup memprihatinkan bagaimana dia sangat sulit untuk mendapatkan pundi-pundi poin dari sisi Blacklist. Mereka kehilangan 2 kill yang sangat-sangat mahal sekali. Sehingga ini akan membuat bagaimana gerakan early game dari Blacklist International yang tadi udah sempat unggul, udah boleh sih pelan-pelan mereka urungkan niat untuk all in ke objektif penting. Atau bahkan melakukan screening ke dalam area jungle dari Kairi. Oke, langsung ada Shikriga Matilda Airlines yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Sans. Tambah lagi kalau ngomongin 2 turtle yang sudah didapatkan oleh tim Blacklist International. Wow, ini cukup mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena lihat gimana caranya mereka ini dari tim Blacklist International mendapatkan chance kembali dalam kondisi dia punya Black Shoes, Profesor. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang, Sensui yang mendapatkan buff dari Turtle akan melakukan ganking dengan 4 orang sekaligus di area gold lane, membuat cewek akan terkena sedikit pressure-nya di early game. Dan lagi-lagi sepertinya ini dia permainan 4-man move dari Blacklist International yang sangat-sangat kaya akan UB strat yang sering mereka bawakan. Yes, responsif tadi coba sempat dilakukan menuju ke arah top lane. Memang agak sedikit terlambat dan Kairi agak cukup kesulitan untuk melakukan rotasi dengan sangat cepat. Karena memang dengan hero-nya yang tidak cukup capable dalam mobility. Tapi ngomongin dari Onyx, lihat mereka semaksimal mungkin bertahan dengan cewek dan juga Keyboy. Dengan adanya sedikit buying time dan melepaskan outer turret mereka. Itu doang yang bisa mereka lakukan. Ya, ini mau nggak mau lebih tepatnya. Daripada cewek harus bertukar dengan 1 nyawa, lebih baik mengambil momentum untuk Kairi menyamakan kedudukan level dengan Sensui. Oh, tapi Sensui kali ini, kalau dia salah masuk dan dia bisa di all-in, Renejaya akan menjadi sebuah jawaban. David Judgment menunjukkan seorang Yue, tapi masih ada Black Shoes. Cewek blasting duetnya for nothing. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka mengeluarkan seluruh banyak sword skill tanpa mendapatkan apapun. Tidak ada damage yang cukup untuk mendapatkan Yue dan hingga Yue cuma menggunakan Black Shoes saja. Iya, damage-nya memang belum cukup sepertinya dari Onyx. Namun eksekusi yang terbilang mungkin harus agak sedikit ditahan ya. Dan posisi dari cewek juga tadi agak sedikit terlambat ya untuk memfollow up damage-nya. Terlalu jauh soalnya karena Iya, masih di arah terlalu top lane. Kita lihat tempat sana Edward akan coba untuk melakukan zoning out. Matilda Alliance mencoba untuk membuat para pasukan dari tim Onyx terzoning out. Kairi terperangkap dari depan sana, blast from cewek menuju ke arah 1 buat turtle, membuat Onyx berhasil tidak memberikan perfect turtle. Nampaknya Edward jadi korban keganasan dari seorang Kairi. Boots masih mau lebih, lihat tangan goloknya, berhasil mendapatkan Renegade dan Oheb. Kali ini
membuat Sans benar-benar tertrigger dan Sensui almost ter-take down. Dan cewek save the day for this time. Almost wipe out. Oniki Indonesia berhasil membalikkan keadaan dan mereka mengungguli 1.500 gold. Lihat Sans membuat trigger di sana supaya Ohebnya nggak pulang, Profesor Dan KB. bahkan ditarik kembali agar Iya. nantinya Kiboy bisa melakukan serangan dengan sandwich. Serangan untuk menutup escape route dari Blacklist International. Dan kita tahu juga untuk sekarang Oheb terdinai dari segi pattern farmingnya. 6 poin kill untuk Onyx dengan turtle terakhir. Walaupun Kairi kalah di 2 turtle awal, it's okay. Karena emang sekarang yang dicari sama Onyx adalah bagaimana cara mereka untuk mengejar ketertinggalan dari segi gold dan kill. Dan terjawab sudah, poin kill sudah unggul sekarang. Iya. Blade Armor ada di tangan dari Kairi. Membuat nantinya physical damage dari Oheb dengan critical Berserker's Fury-nya kedinai sedikit. Dan tidak begitu maksimal, walaupun kita harus lihat bagaimana cara dari Blacklist untuk targetingnya masih benar-benar menakutkan. Iya. Dan Tapi bahkan- jawabannya udah mulai ketemu. Rene J-nya bisa dimakan terlebih dahulu. Iya. Sensui-nya bisa dimakan terlebih dahulu. Edward juga sama. 3 lini depan ketika bertemu dengan Dairot, ini sangat-sangat mudah untuk dihancurkan physical defense-nya. Dan Iya. bahkan Oheb aja sekarang nggak harus kayak tadi pusing. Karena nggak ada bisa sisi yang menangkap Oheb. Sekarang dia dengan flicker. Sekalipun dengan Purify ini suppress. Iya, Ingat, betul. dia Ya, bisa- suppress nggak bisa di-deny dengan menggunakan Purify. Ya dia bisa memang menghindari damage dari boots. Tapi kalau Kiboy udah fokus ke arah Oheb, Dan- itu sangat berbeda. Iya, dan uji coba dari Onyx tadi DRM pun sudah mulai berhasil. Mereka tahu mereka nggak bisa menarik lagi ke arah UA. Mereka cari targeting yang lebih tepat yaitu Rene J. Dan bahkan Oheb pun dipaksa untuk menggunakan flickernya. Sehingga ketika dikejar sama cewek, dia udah nggak punya satu escape mekanisme lagi. Dan cewek tinggal ngepok aja dari segi basic Ya, damage-nya. lagi-lagi harus bermain dengan counter setup. Iya. Atau mereka mematahkan bagaimana setup dari Blacklist International itu sendiri. Karena untuk sekarang Blacklist ketika teamfight berlima akan sangat powerful dengan menggunakan Matilda Airlines-nya. Yes, tapi lihat di sana Sans memberikan pressure damage yang lebih besar ketimbang dengan Lilia tadi kayaknya. Lebih ke arah bos. Tapi lihat di judgment. Sensui terhasilnya yang bakal dimakan para pasukan dari tim Onyx. Berhasil ketika 1 buah point kill tanpa adanya retribution. Akan menjadi momen untuk seorang Kairi. Tapi Kairi ter-take down oleh Oheb. Dan blast it from cewek. Tapi Kiboy save the day. Berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi lihat para pasukan dari tim Onyx. Mereka tertumbangkan 3 player. Membuat mereka mundur ke arah belakang. Dan Sans nampaknya tidak bisa lagi diberikan space. Dan apakah Sans akan tumbang untuk kedua kalinya? Dan ini dia Sans. Akhirnya yang bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Onyx. Rene Jai nampaknya sedikit ketilting di depan sana. Wah, Wow. Kiboy memang berhasil untuk dapetin Lord-nya. Catch dengan momentum Lord yang mereka pegang ini adalah sebuah jawaban untuk mereka bisa mainin dari laning phase-nya. Mereka bisa dorong lagi di 3 lane. Iya. Tapi kalau mereka terlalu banyak yang ter-take down itu agak cukup berbahaya. Di balik itu semua para pasukan dari tim Onyx mereka sadar turret adalah sebuah jawaban untuk saat ini. Semaksimal mungkin mereka grogotin. Karena posisi Oheb juga udah mulai tidak bisa dibendung. Lihat betapa sakitnya dan bahkan Sans kali ini yang tadi nggak tumbang sama sekali. Sekarang dia bahkan harus tumbang. Iya. Berarti tandanya di dalam semua game yang sudah dimainkan Sans tumbang 2 kali. Ya, apalagi kalau kita melihat sekarang dengan adanya fleeting time, apakah ini akan menjadi jawaban untuk tumbangnya ke arah dari Yue kembali? Apalagi melihat bagaimana potensi juga dari Kiboy yang nanti akan membawakan targeting yang ke arah satu pemain dan harus di all in. Karena kalau nggak di all in, tidak membuka fleeting time dengan pasif dari sosok Kaja. Yang dengan Divine Judgment semakin banyak poin assist, semakin banyak juga target yang bisa dia makan. Wah, Kiboy tadi udah sempat kelihatan sih di area rumput dan sudah terdeteksi tentunya langsung dicek dengan adanya Angry Gloom juga dari seorang Yue. Dan dari segi item memang cewek masih unggul sedikit dibandingkan dengan seorang Oheb. Mungkin opsi terakhir itemnya adalah Wind of Nature. Wind of Nature. Karena kebetulan sudah lengkap juga untuk item attack speed yang dimiliki sama cewek. Ketika kita berbicara dari item seperti si Halberd, Minion akan coba di-push terus-menerus sementara Blacklist. Lihat Kiboy sama cewek. Oh, Lihat, mereka mau coba- mereka mau main flank. Mereka mau main console gaming. Mereka menangkap Oheb di belakang sana. Terdeteksi posisi Kiboy. Tapi lihat Edward memotong, mengcutting dan berhasil mendapatkan Kiboy. Perpasukan dari tim Onyx. Mereka melakukan sebuah buying time dan pot. Quicksand card. Set the day untuk boost. Buying time yang lama tapi lihat sandwich gaming pun terjadi. Blacklist internasional. Benar-benar ditutup jalannya untuk pulang.
Kyrie is coming up. UM jadi pilihan utama. No power high ground defender. Onyx Indonesia kali ini membuat posisi 3 berbanding 2. Wow, lihat flanking yang dilakukan oleh Kiboy. Meskipun memang Kiboy akhirnya bisa terpanis, tapi itu cuma bait semata karena ceweknya langsung melakukan BMI ke area Lord. Dan dia melakukan skating yang begitu bagus karena posisi Kyrie ini mau nggak mau harus 1v1 dengan Sensui Lagi di dan area lagi, Lord. Iya. gila Suns karena kebetulan Kyrie-nya mendapatkan momentum dan Sensui tumbang artinya free Lord untuk Onyx. Oke, lihat di arah top lane. Lot bergerak dengan sangat bebas. Pengawalan terhadap high ground UA baru saja muncul. Kyrie bakal coba di all in oleh para pasukan dari Blacklist. Masih diselamatkan. Kiboy depan sana. Belum ada defense judgment. Masih ditahan dan ternyata seluruh soft skill yang keluar untuk tim Onyx Indonesia. Mereka masih menyimpan satu wave super minion di arah top lane. Iya. Dan ingat, para pasukan dari tim Blacklist International, mereka memiliki Dan Kiboy. Edward. Kiboy Concert Gaming telah terbuka. Tapi Oheb penjagaan yang sangat ketat dan tidak tersentuh sama sekali bahkan di depan sana. Membuat dirinya benar-benar kesulitan. Dan Kiboy, dia tahu kalau gue paksa Sensui ini cuma memancing immortalnya doang. Sedangkan timnya akan bisa rata. Oheb juga bikin immortality biar dia nggak kena divine judgment tiba-tiba. Apalagi dalam keadaan flask of DSS-nya nggak ready. Oke Sensui, terpokin sedikit damage yang diberikan. Suns sudah punya Winter Truncheon. Onyx dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan gagal Kiboy! Oh no! Kiboy gagal berpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba melakukan all-in transfer Edward. A press for nothing. Berpasukan dari tim Blacklist International. Mereka kehilangan EXP laner mereka. Untung saja Kiboy masih menggunakan momen dari adjustment-nya. Oheb depan sana. Kyrie akan cepat terperangkap dan ingat damage-nya terlalu besar. Tidak bisa dibendung Kyrie. Oheb damage-nya walaupun sudah coba dipakai dengan Twilight Armor. Tapi tetap tidak bisa terlalu lama Profesor dan juga Memucan. Iya, immortal di tangan Kiboy, tapi Kiboy mau narik ke arah siapa? Kali ini cari informasi terlebih dahulu sepertinya. Sembari menunggu Kyrie kembali lagi ke medan pertempuran dan kali ini Boots. Kalau menunggu Kyrie kembali, tandanya mereka ingin mencoba lakukan team fight. Oh, Queen tes Swings, kah? ini 5 lawan 4 soalnya. Oke, 5 lawan 4 di depan sana. Kiboy bakal coba untuk memaksa di judgment. Sensui berhasil tertekan bersama dengan Blazing Dot from cewek. Masih menuju ke backline. Satu momen kill menuju ke seorang Kyrie. Tapi ternyata Oheb bersama dengan Yue kali ini akan menjadi korban utama. Oheb hilang. Dapatkan tersisa Renegade. Base terbuka. Ini bencana untuk Blacklist International. Wow, dan lihat 3 pemain berhasil ditumbangkan oleh Blacklist dan cewek. Untungnya berada di posisi yang cukup aman. Meskipun kita melihat Kyrie yang sempat tumbang terlebih dahulu, namun Boots masih bisa mendapatkan pertukarannya dengan menumbangkan Sensui. Tenang, gak minus 1 jantung. Lord di tangan dari Onyx dan kali ini Onyx akan mendorong dengan 4 melawan 2 posisinya. Oke, Kiboy udah menjadi penjudgment kembali. Fokus menuju ke arah turret yang dimiliki. Saat dengan Primal Watt lebih fokus menuju ke dalam turret DMS bersama dengan Red Giant Blazing Dot from cewek. Fokus ke arah base ya, gak boleh apapun yang terjadi. Dan ini dia pasukan para Onyx. Mereka masih coba dihentikan pergerakannya. Tapi shutdown pun terjadi dan Onyx! Let's go! The Sky King berhasil membuat sang tuan rumah. Membawa game ini melaju ke game selanjutnya. Alright, buat kalian semua yang nonton dimanapun kalian berada. Mari kita berikan semangat lagi untuk tim Onyx. Langsung kalian jawab Onyx ya ketika aku teriak. Go! Onyx! Go! Onyx! Let's go menuju ke dalam lane of down. Game ketiga, 1 sama skor sementara dari kedua belah tim. Dan lihat, Kiboy. Just being a Kiboy. Langsung bersama dengan Suns juga merusuh ke arah dari jungle dari seorang Sensui. Dan hai, aku datang bertamu, kata Kiboy. Tapi ternyata mengambil tentunya langkah untuk mundur saja dari seorang Kiboy. Meskipun Renegade memang sempat terpok dengan ada pergerakan dari seorang Suns. Tapi lihat cewek. Memenangkan. Pressure early Yes. game. Dan bahkan memenangkan match up laningnya ketika menggunakan weakness finder. Kali ini Dipaksa. slow effect yang akan diberikan akan sangat-sangat mengungguli. Apalagi ditambahkan dengan Tenacity sebagai tambahan power spike untuk bertahan hidupnya. Yes, yang mendapatkan dari sisi tim Blacklist International. Tapi di balik itu semua lihat di arah top lane. Kembali lagi kondisi Oheb sedang tidak baik-baik saja. Suns masih dengan pasif yang dimiliki. Dia masih terlalu kuat dan sekarang juga Suns berada di posisi yang sekarat. Oh, ngebait dia. Iya, dia ngebait. Kyrie. Oh, Kyrie-nya datang menuju ke arah belakang. Sana ada Renegade menjadi first blood dari para pasukan tim Onyx. Beat from Suns. Itu pure bait yang lama banget. Hampir 15 detik Suns dipukul-pukulin dengan pasif Thalassophobia. Dan kali ini mau tidak mau harus dibantu oleh Kiboy dengan heal up yang dimiliki.
dan membuang mana secepat mungkin agar nantinya Yue tidak memiliki power ketika ada turtle. Oke, lihat Oheb di arah top lane. Benar-benar pressure yang diberikan. Dan bahkan kondisi dari tim Onyx. Mereka owning dalam 2 laning. Mid dan juga di arah gold. Ini dia. Tapi gold lane mereka dibiarkan. Tapi EXP mereka tidak akan bisa melakukan zoning out. Oke, Kairi akan melakukan misi lain sepertinya. Dia ingin menekan Kara Oheb juga, tapi di satu sisi lainnya dia ingin mendapatkan purple buff yang dimiliki oleh Sensui. Oke, terdeteksi oleh seorang Yue. Tapi lihat di sana, Imun. Yue gagal karena Imun yang berhasil membuat Kairi harus menggunakan sebuah retribution ya. Tapi itu membuat program Sensui dengan ekspedisi jungle yang dia miliki itu terhambat loh. Iya. Tapi at least setidaknya memang Kairi yang sering banget untuk melepas objektif turtle yang pertama kali ini ya. Dia berhasil untuk menahan nanti purple yang akan diamankan oleh seorang Sensui. Ya, belum mendapatkan jawaban juga bagaimana nanti untuk mengejar ketertinggalan level. Mungkin, tapi setidaknya dengan mendapatkan satu buah purple buff di area dari Blacklist International akan menjadi jawaban untuk turtle yang kedua. Dan hampir terjadi solo kill di area mid lane dengan Petrify yang diaktifkan oleh Suns. Siapa yang dapat? Oheb. Oheb. Oheb masih bisa dapetin gold buff di arah top lane. Tapi para pasukan dari tim Onyx karena mereka ada satu turtle yang tercuri membuat Oheb ada satu level unggul dibandingkan seorang cewek. Tapi dibalik itu semua, Kairi punya power yang sangat kuat untuk bisa melakukan ganking terhadap seorang Oheb di arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane, one by one situation dari Boots dan juga dari Edward masih belum ada ujungnya. Iya, tapi 3 pemain dari Blacklist sudah mulai terlihat tentunya di area atas kali ini memberikan sedikit babysit dan juga cover ke arah seorang Oheb. Karena udah ketahuan ya dari cewek sendiri berhasil untuk ngepuk, memberikan pressure early ke arah sisi dari Oheb sendiri. Ya, dan goal earn-nya juga lumayan tinggi karena tadi ada beberapa gerobak minion yang sempat di-freeze juga sama Oheb ketika cewek memenangkan laning phase-nya. Tapi ketika Blacklist International ganking ke area gold lane, mereka berani banget loh untuk berempat terus memberikan pressure ke arah cewek dan membiarkan Oheb mendapatkan pattern farming yang lebih unggul kali ini untuk di menit yang ketiga. Ya, membuka mata untuk seorang Kairi itu adalah sebuah jawaban dari Keyboy. Dari tadi Kairi selalu tahu dia harus kemana karena mapnya selalu terang. Lihat, para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak takut untuk bergerak. Dia tidak takut terdinai rotation dan Suns kembali melakukan trigger di arah mid lane. Nah, kenapa ya recall-recallnya tuh dengan segudang makna loh. Iya. Entah tiba-tiba nanti Kairinya datang, entah tiba-tiba nanti Keyboy-nya jump in. Recall baiting itu ya. Itu recall baiting yang banyak maknanya. Sehingga Masalahnya, ini membuat kayak kedilemaan tersendiri bagi Yue karena dia udah lumayan shock terapi loh tadi baru saja gini Profesor KB, dia sering melakukan terhadap trigger recall-nya. Nah, kondisinya adalah dari lawannya tidak tahu ini recall untuk bait atau bukan. Makanya. Ada kalau misalnya ke trigger ya mungkin ada bait yang bisa dimakan ya. Tapi penalti zone dibuka menuju ke seorang Sensui. Coba untuk melakukan sedikit zoning out tapi retribution from Kairi. Masih mendapatkan turtle. Dengan rough wave dari seorang Suns membuat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka mundur sedikit demi sedikit. Lihat dari bottom lane. Dengan tidak adanya pandangan dan jangkauan yang kabur dari One-One. Sosok Oheb tetap menjaga One-One di arah bottom. Gini. Biasanya kita bakal say thanks untuk roamer. Iya. Kalau junglernya itu dibukain setup teamfight di area turtle. Yes. Tapi tadi Sensui itu terbang kena knock up airborne gara-gara Breath of the Ocean yang dimainkan sama Suns. Sama Suns, iya. Skill kedua yang begitu on point dan calculate. Itu dipredik loh gerakan Sensui. Dan bahkan jadinya heavy spin-nya di udara for nothing. Ya, oke. Di depan sana dari seorang Kairi kayaknya melihat dia bisa mendapatkan damage tambahan menuju ke arah gold dari bottom lane dan berhasil. Tapi satu hal yang mungkin agak cukup mulai membuat cewek ini kesulitan, ada cocok ketika fokus menuju ke arah objektif. Memang tidak ada perfect turtle untuk Onyx, tapi at least 2 turtle terakhir berhasil diamankan oleh Kairi dan dari itemnya tentunya akan lebih jauh, Profesor. Ya, ini dia jawaban dari Onyx ketika mereka kalah di early game. Coba pressure juga early game dari Sensui-nya, tapi untuk sekarang 3-man move-nya cukup unik. XP lane, mid lane, sama roamer. Ya, karena junglernya punya rotasi yang cepat, Profesor. Sedangkan dari gold lane-nya dia nggak punya power rotasi. Dan lihat di arah bottom lane, Boots bakal coba penalty zone menuju ke arah belakang. Dengan Phantom Execution menuju ke arah Oheb, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur. Dan Renejai ter-take down. Para pasukan dari tim Onyx mereka tetap masih bisa menukar dengan 1 point kill. Tapi tampaknya dengan adanya heavy spin membuat cewek terperangkap tidak bisa di-follow up damage. Oheb tertutup dan Suns mendinai rotasi yang dilakukan oleh para pasukan tim Blacklist International. Onyx berhasil selamat. Nampaknya Edward mau tidak mau cuma bisa melakukan split push di arah top lane. Iya, tidak banyak backup yang bisa dilakukan oleh Edward. So akan lebih berfokus untuk menumbangkan objektif turret untuk Blacklist International di area atas. Tapi seperti cewek
come to the rescue tentunya untuk menyelamatkan turret atas supaya tidak dipush terlalu jauh oleh Edward. Iya, dan kalau kita lihat dari in-game equipment yang sudah dijadikan dari masing-masing pemain kayaknya ya. Ini si Thunderbelt. Halbert akan secepat mungkin diamankan oleh cewek. Dia sadar betul bahwa potensi untuk Rene J melakukan heal up dengan Flask of the Assist di tangannya kan sangat-sangat besar efeknya. Apalagi ada Suns juga di sana dengan menggunakan Lightning Truncheon di first itemnya. Genius One mungkin akan jadi secondary itemnya, dan untuk kita lihat dari Boots, dia sangat tebal sekali, makanya Edward bakal PR banget untuk menjalankan lini jauhnya. Oh, 3 level tertinggal. Sekarang dibandingkan dengan Kairi memang hanya 2 level sih dari Sensui sudah mengejar level yang 11. Tapi ingat dia punya War X, Ya. Profesor KB. Ini dia jawaban atas early game yang sangat potensial dari Blacklist International. Tekan bagaimana semua resource yang bisa didapatkan oleh Sensui. Dan apalagi Sensui udah 2 game tadi kita berjalan, dia selalu start buff itu dari lane yang jauh sama Lordnya. Sehingga Kairi membaca potensi tersebut dan mengeksekusi dengan cara mengambil purple buff di early game. Ya, dan sekarang Lord yang pertama sudah mulai muncul. Apakah Sensui kali ini akan dipatahkan lagi dengan pergerakan yang bisa dibuka dari seorang Boots dengan satu buah penalty zone, tapi sebenarnya Sensui akan mengambil langkah tersebut. Belum mau menuju ke arah team fight, karena kalau mereka terperangkap di sana itu akan cukup merugikan untuk tim Blacklist. Ya, setidaknya team fight tadi akan men-trigger banyak hal. Kedua, dia tetap akan kehilangan turret. Bisa saja sampai inner-innernya. Dan Kairi sekarang udah punya endless battle. Itu yang mulai harus diperhatikan oleh sosok dari seorang Sensui. Damage dan OHP pun udah mulai berasa, itu kena ujungnya doang. Itu belum pernah, dan maksimal Keyboy moment. Foreman stun, mundur ke belakang para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka kehilangan 2 playernya. No Energy dan this is Captain Cewek speaking, ready to take off. Walaupun dia belum berhasil mendapatkan point kill, tapi Edward di depan sana terperangkap dan Push masih bisa menyelamatkan dirinya. Walaupun dengan flicker dan no-hap semaksimal mungkin. Dan trigger, gagal Suns. Mencoba untuk menyelamatkan Boots semaksimal mungkin, tapi nampaknya semua yang dilakukan Suns itu belum berhasil. Tapi itu the best thing yang udah bisa Suns lakukan. Iya, at least dari Kairi juga tidak berhasil untuk ditembakkan oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Karena dia kan langsung ke Sensui. Oh iya benar juga. Kayak kenal tuh ya. Gerakan seperti itu ya, yang dimana gerakannya tuh bener-bener gerakannya lurus. Tapi dia action auditnya belok. Iya, belok. Jadi nggak kedetek gitu loh. Dan Iya, itu iya. memicu Purify dari Yue. Dan sekarang Keyboy punya flicker. Kalau seandainya kita akan melihat combo Minion Fury dengan Raw Wave dan Penalty Zone, ini akan sangat-sangat eksplosif dari Onyx itu sendiri. Karena Boots ready flicker, Keyboy ready flicker, dan Petrify dari Suns. Walaupun dalam keadaan yang belum ready, tapi ingat Raw Wave-nya bisa instant kill ke arah Yue. Tapi para pasukan dari tim Onyx udah mulai mengamuk. Raja Langit kali ini mau terbang lebih tinggi lagi. Di arah top lane, seluruh minion telah bergerak. Belum ada Breath of the Ocean Oddity yang sangat tepat, tapi Retribution sudah bisa dipastikan tidak ada untuk para pasukan tim Blacklist. Cewek kali ini udah berhasil memberikan poking damage, tapi belum oleh dan Boots. Penalti sampai flicker membuat para pasukan dari tim Onyx, dan this is Captain Cewek speaking, ready to take off. Looking for wipe out untuk para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka tersisa Edward, triple kill, looking for Maniac. Ohep kali ini one man situation, one last hit dan shutdown. Yue berhasil menutup hari dari seorang Cewek, tapi Kairi masih mau lebih dengan adanya Pancar yang masih standby on position Yue. Gak bisa bertahan dengan cukup lama. Kairi, immortality-nya hilang dan pakai Winter Truncheon, not save the day for this time kah? Dan Kairi ter-take down. Akhirnya Kairi termakan, terlalu terburu-buru. Membuat para pasukan dari tim Onyx ternyata mereka berada di dalam sebuah ancaman. Dari Cewek. Oke, di sana Yue masih dengan Purify game ini, mereka miliki dan Suns belum muncul ke dalam Land of Down. Heavy spin untuk seorang Keyboy, mencoba diselamatkan tapi masih bertahan, dan bahkan Keyboy dapetin triple stun. Lihat Cewek udah siap terbang, berhasil menuju ke arah seorang Sensui. Suns is coming up, gila Suns menuju ke arah Edward, masih bertahan. Para pasukan dari tim Onyx mereka membuying time, membuat para pasukan Blacklist tidak fokus menuju ke arah Lordnya. Tapi Kairi udah punya immortality, mampukah Kairi bertahan kali ini dengan Pancernya? One last hit, Kairi still survive in the bottom lane. Kairi! Inhuman reaction Kairi dengan immortality, dan bahkan ada satu buah Tone Rose membuat Blacklist International miscalculation, dan bahkan kali ini sudah ada gerakan kembali agar Lordnya terreset dan Onyx masih survive di Land of Dawn. Oke, para pasukan dari tim Onyx mereka terlihat ada Ohep yang terpancing. Langsung belum telah dikeluarkan. Kairi menuju ke arah Ohep, dapat gagal. Heavy spin dan Kairi kali ini gak bisa selamat untuk kedua kalinya.
Dewi Fortuna tidak berada di pundak Kyrie. Dan akhirnya dia tumbang. Para pasukan dari tim Onyx membuat mereka di dalam kandang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan 4 stun. Langsung take up. Cewek belum mendapatkan maksimal karena UWW akhirnya tershutdown. Tidak ada lagi sebuah counter untuk sosok seorang cewek. Oheb, one last man standing untuk dikejar di arah mid lane. 1 versus 1, cewek masih bertahan. Dan Oheb bilang, looking for wipeout. Onyx Indonesia berhasil melakukan takedown 4 lane dan kilasan wipeout. What a play! Montage yang sering dia bawakan ketika lagi live stream kali ini muncul di M5 World Championship. Comeback is real. The comeback is real. Raja Langit membuat sang tuan rumah bertekuk lutut di game yang kedua. This is the winner, Onyx. Onyx! Setelah game ketiga yang kita saksikan cukup panjang. Cukup Yes. kita saksikan sahabat. Match point di tangan Onyx Indonesia. Yang sempat mereka kehilangan poin dari tim Blacklist. Tapi ternyata 2 game sudah mengungguli sampai saat ini. Akankah sang tuan rumah Blacklist International diturunkan ke lower bracket atau bahkan akan memangsa sampai game yang kelima? Kita bakal mengudara di Filipina. Let's go. Let's go, mari kita doakan ini bisa aja menjadi game yang terakhir untuk Onyx Keyboy. Dan bahkan kita udah melihat Coach Yep itu sempat memainkan main psikologi dari pemain-main dan mungkin dari coachnya Blacklist sendiri dengan cara ya Digi yang tidak di-ban tapi tidak di-pick juga oleh Onyx. Tapi Rene J bakal Oke, ditarik. tapi nampaknya Flicker telah dikeluarkan begitu saja. Walaupun bisa kita bilang early game kali ini Rene J terpaksa untuk mengeluarkan Flicker ya. Tapi kalau ngomongin dari posisi all in Rene J ini masih butuh banyak effort banget ya Momochan. Iya. Dan dari segi emblem kita juga menyaksikan rotasi akan coba dilakukan oleh seorang Rene J. Cuma dibalik itu semua dengan Cloud yang bisa sustain seorang diri aja membuat tugas Rene J akan lebih murah. Iya. Dan tadi kita ngeliat juga sebenarnya Yue sempat ngebawa Rupture di sini. Suns akan coba sedikit menahan tentunya di area mid-nya. Sementara posisi dari Keyboy memang belum bisa terlalu menang laning dibandingkan dengan cewek juga. Tapi at least cewek masih bisa untuk bertahan di laning bawahnya. Dan Suns akan menarik Rene J. Wah, Rene J udah gak ada Flicker. Rene J udah gak ada Flicker, itu yang harus mulai mereka perhatikan. Dan jangan sampai permainan yang cukup memangsa didapatkan oleh para pasukan dari tim Blacklist International. Dan ketika Rene J udah gak ada Flicker, ini akan menjadi berbahaya kalau dia ter-take down ketika posisi turtle terbuka. Mungkin Kyrie juga tidak mau terlalu mengambil resiko di area mid karena masih ada efek terrified dari Betul. seorang Yue tadi. Oh, informasi yang telah didapatkan di mana Sensui berada di garis depan dan akan menuju ke arah Gold Buff yang berhasil didapatkan tanpa adanya sebuah retribution. 3-3 di arah top lane. Edward bakal coba untuk bermain dengan Kyrie. Sama-sama hero yang bisa melakukan dash dan jump in ke arah belakang. Tapi Onyx perbedaannya adalah dia punya Keyboy. Ya, ini akan ada satu tarikan yang cukup menarik sekali. Bagaimana cara mereka untuk snatch the turtle. Tapi lagi dan lagi, kali ini team fight-nya akan menjadi 4 lawan 4. Nah, kita harus melihat bagaimana setup yang akan ditimbulkan oleh Onyx ketika turtle-nya sudah setengah darah ternyata. Rene J level 4. Kondisi yang tidak cukup baik untuk para pasukan dari tim Onyx. Tapi depan sana lihat Man at Fury-nya. Belum mendapatkan siapapun. Dan Red Knight dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka yang pertama. Kembali dengan pertarungan turtle. Objektivitas selalu menjadi sebuah pandangan dan jangkauan untuk kedua belah tim. Memang primadona ya. Bisa aku lihat dari game pertama ya. Iya. Turtle Lord selalu primadona. Karena ada beberapa tim yang melihat kalau objektif dari Turtle itu baru primadona ketika Turtle yang ketiga. Iya, biasanya. Itu biasanya tuh tim-tim Cambodia yang akan memainkan seperti itu. Jadi mereka nggak buru-buru untuk mendapatkan objektif. Tapi mereka selalu menekan dengan segi point kill. Betul. Sehingga ini yang membedakan bagaimana tim fight objektif dari Blacklist dan Onyx yang sama-sama mementingkan untuk Turtle. Sehingga kita selalu melihat tim fight di early game itu menarik untuk kita tunggu-tunggu. Apalagi ketika Turtle yang pertama. Ya primadona sekali kalau untuk bermain dengan tim Indonesia dan juga Filipina. Gak ada yang alergi seafood kalau bisa aku bilang. Dan sedangkan para pasukan dari tim Blacklist mereka akan terkena sedikit distraction. Matilda dari Keyboy Avalanche. Rejection Storm for nothing. Berhasil memasar Rene J dengan flickernya. Tandanya ini membuat sosok dari cewek akan lebih aman. Walaupun cewek juga punya Needles of Flower. Ya, walaupun juga tidak akan terlalu terburu-buru untuk melakukan ganking karya bottom lane. Karena sudah bisa dipastikan Rene J nanti tidak akan begitu maksimal ketika tidak ada magic damage. Namun kalau kita lihat dari item Corrosion Sight yang sudah diamankan terlebih dahulu. Dan bahkan Suns yang di all in sepertinya.
dengan gerakan cepat dari Edward dan juga Rene J walaupun tidak ada flicker. Itu dia perbandingannya Momochan. Kalau Benar. sadar, Suns lebih memilih stacknya hilang ketimbang dia harus menggunakan flickernya. Betul, betul. Dan bahkan ngunain satu buah ini ya, altar atau mungkin netherramnya ya. Ditahan banget sama dia. Ditahan benar-benar. Karena aku Dicari ngeliat. di mana yang paling kecil cooldownnya. Betul, dia tahu mungkin pasifnya yang bisa membuat dia tentunya revive lebih cepat. Dan bahkan posisi dari area mid ya masih bisa ditahan juga oleh pemain-pemain dari Onyx. Ya, tapi kalau kita lihat dari XP lane-nya, Boots seperti agak sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan Edward dan Retribution. Oke. Seperti ada di tangan dari Sensui. Trigger berhasil. Mission complete dari Kairi. Ini tandanya adalah sebuah turtle yang tidak akan dilepaskan oleh tim Onyx Indonesia. Kairi udah mulai harus dispeksi damage sama Edward. Ini nggak bisa Lumayan dibendung, berasa ya. Vengeance terlalu sakit Profesor. Vengeance dengan passive stack udah pasti bakal double damage. Dan kali ini terkena zoning out yang lumayan banyak dan membuat Keyboy harus lebih berhati-hati. Walaupun tadi ada Retribution digunakan, tapi pressure dari Blacklist International itu nggak Kairi lepas. melepaskan lagi turtle-nya. Berarti tandanya bukan itu target utama yang mereka inginkan. Ketika permainan dari tim Onyx Indonesia berhasil memancing trigger. Karena kalau menurut aku, dia ingin tidak menuju ke arah perebutan objektif turtle. Itu purple buff yang cukup efektif untuk ngedinai pergerakan Sun Tzu. Aku kira bakal ada momen Keyboy tiba-tiba mencuri dengan Soul Bloom tadi. Ternyata nggak connect ke arah turtle-nya. Dan satu circling eagle yang dibuka hanya untuk membuka vision juga bagi Blacklist International di area mid lane-nya. Tapi ini persis kayak game pertama gak sih yang dimana Blacklist memang mereka berhasil untuk dapetin perfect turtle ya. Kairi ini gak bisa dapetin purple-nya. Walaupun begitu, Kairi masih coba untuk melakukan clear. Karena udah diberitakan itu jadi it's okay no problem. Tidaknya berbagi sharing untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Iya, dan satu buah Demon Hunter Sword di tangan dari cewek kali ini Blacklist. Sepertinya Kairi akan melepaskan turtle yang ketiga juga deh, Prof. Kemungkinan besar untuk perfect turtle akan ada di tangan dari Blacklist International, membuat kali ini 3 turtle tanpa balas. Dan menunggu juga untuk Onyx mendapatkan power spec tertingginya. Lalu depan pada slash gagal, flickernya masih mendapatkan satu stun dan the rest of the day for this time. Perpasukan dari tim Onyx, mereka memancing mundur ke arah belakang, Suns masih bisa selamat. Dan para pasukan dari tim Blacklist International, mereka juga kehilangan seluruh dari source skill yang mereka miliki. Kecuali Oheb. Kecuali Oheb ya. Dan itu teamfight yang cukup panjang sebenarnya di area mid-nya. Tapi Suns menarik. Shadow Stampede berhasil menggojeng the Final Slash, membuat booster berakam. Final Slash, super trap from Edward, on play from Edward. Wah, padahal dari Boot sendiri tadi hampir aja bisa di-follow, tapi kali ini circling eagle dari Hanya untuk Keyboy. memicu saja bagaimana mapping yang bisa dimanfaatkan oleh Blacklist International di area top lane. 4-man move dari Blacklist kali ini dengan gerakan ofensif karena ada satu cloud di sana. Berarti mereka ingin teamfight 5 lawan 5 sebenarnya Jimomo karena Takedown, gak bisa diselamatkan. Ternyata aku kira damage-nya akan cukup membuat Keyboy mundur ke arah belakang loh, Be. ya fadeaway kill yang didapatkan dari BMI dengan iya. Dexter sebagai takedown kill terakhirnya. Walaupun kali ini harus merelakan retribution-nya, Onyx akan memberikan Lord ini secara gratis kepada Blacklist International. Oke. Masih lot yang pertama memang. Tapi memang dengan permainan yang cukup agresif ya dari Oheb sendiri karena kita ngeliat juga Oheb di sini menang dari segi level. Seperti game kedua dan game yang ketiga. Oke, nampaknya Kairi depan sana mencoba fokus menuju ke Star Yue. Dan Red telah dikeluarkan dan lihat cewek udah terbuka. Belum ada cross bolting. Perpasukan dari tim Onyx mereka terjepit lazim dan Moheb free. Membuat cewek ter-take down. Bahkan Edward masih mau menepi menuju ke arah boost. Nah, ada Ram mau tidak mau dikeluarkan oleh seorang Suns untuk menyelamatkan sisa kawannya. Untuk mempertahankan turret dari Amukan Lord di arah top lane. Oke, dan sekarang Lordnya sudah mulai bergerak masuk ke area atas. 3 pemain dari Onyx. Mereka harusnya masih bisa untuk menahan Lord ini meskipun mereka harus kehilangan turret di area atas. Dan pergerakan dari Blacklist International. Kali ini mereka masih memberikan pressure yang tidak berhenti, Profesor. Iya. Dan gimana caranya dari Onyx, cewek yang ternyata nggak dikasih kesempatan tadi. Tapi tadi baru jadi ke arah lightning truncheon-nya. Jadi harusnya damage-nya ini baru akan berasa sekarang dari sisi Sun sendiri. Oke, lihat Kairi. Di arah bottom lane bakal coba dikejar abis sama Oheb. Tapi lihat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka lebih fokus melakukan distraction di 2 lane yang berbeda. Karena di arah top lane, Blacklist biarkan Lordnya bebas masuk tanpa ada hambatan. Dan biarkan Sensui akan mendistract, bombardir ke backline, mengkocar kacirkan tim Onyx. Dan bahkan di sana Kairi mencoba untuk bermain dengan Ting Ting, bukan bermain Ting Ting, bukan biskuit. Lord berhasil diselesaikan, tapi Kairi harus take down the boss. Fokus
Tapi sekarang Yue masih bisa diselamatkan. Heaven Spin for Yue. Dan para pasukan dari tim Oni mereka pura-pura ada dan blending right from Mohead. Gak bisa lagi dibendung. Ini bencana. Game 5 Israel. Blacklist International menolak dengan kekalahan 3-1. Game 5 Israel. Fans Onyx dan Sobat Mobile Legends Indonesia yang dimanapun kalian berada. Ini adalah penentuan apakah mereka akan melaju ke babak selanjutnya atau turun ke lower bracket. Mari satukan tenaga kalian, mari kita dukung Onyx Indonesia dan mengudara di Filipina. Let's go! Ini menjadi match yang akan menentukan, game yang menentukan. Apakah Blacklist International akan bisa kita patahkan kali ini? Dominasi yang sempat terjadi pada game yang pertama dibalaskan dengan game kedua dan game yang ketiga. Namun Game keempat. match point terpatahkan di game yang keempat dan membuat kali ini teman-teman dari Onyx akan menuju ke game yang kelima. Ya, kita berharap tentunya semoga Onyx mereka yang bisa mensecure tentunya poin kemenangan di game terakhir kali ini, Profesor KB Ya dan Yue. cukup unggul di early game menurutku karena Blacklist International membawakan Lilia yang biasanya Lilia akan memberikan pressure lebih dalam kepada para mid laner sampai dengan keluar flicker. Tapi untuk saat ini lihat Suns mendapatkan satu Little Wanderer dengan gratis, apalagi dia akan membawakan Inspire dan Emblem Mage. Cooldown-nya akan lebih cepat lagi. Dan menurut aku pun, Ohep kali ini masih punya BMI tentunya. Benar-benar dipaksa untuk mengeluarkan semua resource yang ada, termasuk dengan BMI. Iya, Dan tapi- lagi-lagi cewek mengulangi sukses yang sama seperti di game yang kedua dan game yang ketiga. Memberikan tekanan early game terutama untuk Ohep. Tapi aku merasa ya, Suns, atau mungkin Valentina yang setelah udah dapetin level 2-nya itu memang sebenarnya lebih bisa nge-pressure ke arah Lilia. Jadi apalagi dengan efek Terrified ya Be ya. Ini benar-benar bisa mengganggu sebenarnya Lilia yang mau mencoba untuk melakukan clear cepat. Dan Biasanya kalau di laning misalkan mid-nya. Lilianya muncul, Uh-uh. udah pasti bakal di basic attack aja itu nambahin EXP juga. Iya. Lumayan buat Valentinanya dari Suns. Apalagi pemilihannya Tough Boots. Dan kemungkinan besar kalau kita lihat untuk sekarang cukup stabil Onyx memenangkan tempo early game yang cukup cepat. Dan Suns ingin memasakkan mendapatkan level yang keempat bahkan sebelum adanya wave minion selanjutnya. Beda nih, Suns nggak mau bermain dengan tenang lagi. Lihat rotasi yang dia Apa itu lakukan. pasif? Agresifnya lebih tinggi ketimbang dari 4 game sebelum ini kalau kalian sadar. Ya. Dia kali ini langsung rotasi cepat dan bahkan di arah top lane kita lihat dari kamera kecil di arah tengah. Ohep berada di dalam under pressure. Turtle pertama yang biasa di tangan dari tim Blacklist. Lihat sekarang Kairi di tangan Kairi. Boost di depan sana membuka dengan penalty zone. Yue menjadi pilihan utama. Pada Celeste keluarkan. Tapi belum nampaknya masih menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Oke, flicker dari Keyboy, it's okay karena tidak ada target untuk Divine Judgment. Yang penting terlalu banyak ultimate yang terpicu dari teman-teman Blacklist International, termasuk juga Final Slash dan bahkan adanya flicker yang barusan keluar. Black Shoes juga sempat digunakan juga oleh Yue dan langsung menggunakan flickernya untuk mundur. Karena dia tahu posisi Black Shoes digunakan, dia akan berada di kepungan dari pemain-pemain Onyx. Dan kali ini Onyx sepertinya berbeda. Keyboy! 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 Gak This pernah is ada Keyboy. keraguan-raguan ketika dia maju ke depan. Dan bahkan ada kalkulasi yang sudah diperhitungkan. Bahkan untuk sampai saat ini lihat purple buff-nya bisa juga dicuri kembali. This is your boy, Keyboy. Berhasil mendapatkan orange buff yang sangat berarti untuk EXP bagi sosok seorang Sensui. Tapi cewek, lihat dia beda banget gameplaynya. Tidak ada kendor sama sekali di depan sana. Bahkan Devon Judgment. This is Captain Cewek speaking, ready to take up one last hit. Dan Suns! First blood di tangan Suns tiba-tiba out of nowhere. Makin shit. Dan membuat seorang Ohep tertidur lemas. Tidak ada BMI, maafnya. tidak ada shield absorption yang membuat kemenangan laning makin lebih nyata adanya untuk cewek. Dan gold earn-nya langsung 4 pemain dari Onyx unggul. Bukan hanya itu Seketika. aja, bukan hanya itu aja, lihat platingannya. Kairi juga masih sustain. Mereka bermain dengan safe mode-nya. Berarti dari tadi bisa kita bilang, mereka belum mengeluarkan safe mode karena mereka sadar. Mereka harus tetap struggle untuk mencari apa yang kurang dari Iya kan? kubu mereka. Kita kayak diajak untuk menyaksikan kembali Onyx di MPL Indonesia season yang ke-12. Yes. Game 1 sampai game 4 mereka benar-benar cari celahnya. Di game yang kelima mereka menunjukkan gameplay yang berbeda. Iya, mereka mungkin udah mengumpulkan data dari game ke pertama sampai game keempat, celah mana yang mereka benar-benar bisa maksimalkan. Dan game kelima ternyata menjawab itu semua. Dan Sensui sekarang di screen terus sama Keyboy. Divine Judgment flickernya ready tapi di area top lane. Lihat lagi dan lagi. Ohep bahkan harus dibantu oleh 3 pemain yang menandakan. Turtle kali ini kembali di tangan dari Kairi tapi cewek
gak akan bisa bertahan karena 3 orang di sana memaksimalkan seluruh pergerakan dan menutup ke arah cewek. Dibalaskan untuk platingan goldnya, Yes. tapi kayaknya nggak bakal maksimal karena Suns sudah hadir di area top lane. Iya. Suns lebih rotasinya agresif. Suns lebih bermain dengan permainan yang fleksibel. Yes, dan Dia nggak sekarang butuh clear mid. malah Kairi yang lebih benar-benar proaktif untuk dapetin objektif tertelur. Lihat, Tapi, purple-nya. ya, purple-nya diambil, tapi kalau misalkan kita berfokus sama Suns sekarang, Suns punya 2 opsi yang bagus banget untuk dia curi dengan IMU. Yang pertama, dia bisa mengambil Kara Black Shoes. Yang kedua, untuk early game ini, dia bisa ambil Bloom, ultimate dari Florin, yang nantinya akan melakukan heal up terhadap 1-1 dan menghilangkan efek negatif, termasuk juga life bind. Udah mulai menunjukkan batang hidungnya. Suns di sana ternyata Kate seorang Oheb dan Oheb sadar akan hal itu karena dia sempat melihat di mana sayap Kiboy berkibar. Para pasukan dari tim Onyx, para pasukan dari tim Onyx mereka dengan 1.800 gold. Ini udah cukup lumayan membuat mereka survive di early game loh. Wah, mereka Iya. benar-benar pengen pressure landingnya Oheb sih. Benar-benar nggak dikasih space sama sekali. Konsil Gaming Konsil? terjadi. Oh, Oheb 5 mid. menunjukkan batang hidung ini akan menjadi bencana. Dengan Battle Mirror Image dia menyelamatkan dirinya. Itu dia, tunjukin aja sedikit batang hidungnya, itu kelar Oheb. Iya. Dan bahkan dia lebih respect ya untuk tidak mau mengambil resiko sama sekali. Oheb. Renegi memang melihat adanya konsil yang dibuka oleh seorang Keyboy, tapi langsung di-cancel begitu saja tentunya dengan Dew yang diamankan oleh Renegi. Tapi di sisi lain pun Onyx mereka berhasil untuk memberikan space ke arah cewek dan sekarang ceweknya udah bisa memainkan 2 lane. Iya, dan Nah, ini dia bahkan remit. ini dia rotasi cepat lagi dari Onyx, yang dimana sebuah pemanfaatan bush yang dimaksimalkan oleh Keyboy, Suns, dan juga Kairi. 3-man move yang sangat mematikan dari Onyx sudah mulai aktif kali ini. Bootsnya langsung motong di area bawah. Iya, dan Bukan hanya karena itu udah aja. ada turtle sesaat lagi. Lihat, bukan hanya itu aja, kalau kalian ada yang sadar, Boots kali ini bebas banget dapetin Oheb, no purify. Oh, Dan tidak dapat retribution-nya. Tidak dapat. dibalaskan dengan Retribution. Jadi kali ini zoning out. Mungkin akan saling berhadapan satu sama lain di area gold lane. Tapi ingat, Cloud dari Oheb tidak akan bisa join fight. Beda sama cewek yang menangin laning di area top lane. Iya. Ya. Apalagi Boots tadi juga udah mulai memotong ya di area bawahnya. So sekarang backupnya itu udah mulai berjalan dari sisi Onyx rotasi. Dan perfect turtle untuk Onyx. Itu dia Ultimate Bloom yang di IMU oleh Suns. Team fight-nya bakal jadi 50-50. Dan efek dari Baxia Mark akan hilang seketika. Tinggal kita tunggu siapa yang bakal di flicker Divine Judgment sama Keyboy. Karena flickernya ready, Divine Judgment-nya ready, cewek juga ready dengan Inspire. Dan dari belakang tiba-tiba ada Baxia Shield Oke, Unity. nampaknya Baxia kali ini hampir saja terperangkap. Final Slash-nya for nothing. Disengage bisa terjadi. Dan mau team fight Onyx mid. udah melepaskan begitu saja. Tim fight mereka memilih ke arah mid lane. Dan lihat di tengah sana, Boost tidak ada yang terdeteksi. Yue dan akhirnya mendapat sebelah reflekan. Wabah kamu coba dikeluarkan. Decimatenya masih gagal tapi this is Captain JW speaking. Berhasil take off dan juga landing dengan sempurna. Dan mencapai Israel. Berhasil mendapatkan Oheb dan Yue one last hit. Mereka berhasil memporak-porandakan 4 player. Blacklist internasional terejam-ejam. Dan looking for wipeout. Suns kali ini menunjukkan kemampuannya. Ini dia, Mirko sempat berbicara. We have the best player in the world, Suns. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Bagaimana gerakan dari Suns yang begitu ofensif dan memicu tim fight di dalam base dari Blacklist International itu sendiri. Baxia dan Florin yang harusnya bermain dengan super agresif, malah kali ini dipaksa bermain dengan super pasif. Iya. Dan mereka harus mengurungkan niatnya untuk melakukan team fight objektif di area Turtle atau bahkan Lord. Karena mereka dalam under condition gold. Dan kali ini 7.000 gold. Onyx memimpin dengan si Halberd dari cewek yang menjadi jawaban atas serangan yang bertubi-tubi dari tadi dia dapatkan. Dan kali ini bisa di counter re-engage. Kalau kita lihat dari instant replaynya, teman-teman bisa menyaksikan bagaimana penalty zone yang indah dari Boots. bagus Kena 5 banget. pemain. Dan Ganteng tidak ada purify sama sekali. Semua battle spell keluar. Flicker dan bahkan Ice Retribution yang dimiliki oleh Sensui. Dan Divine Judgment dari Keyboy. Dia tungguin Ohebnya untuk BMI-nya selesai. Baru dia Flicker Divine Judgment. Siapa Lagi dan lagi. yang menyangka? Lagi-lagi datangnya dari area blind spot. Dari KB. arah blind spot. Dan Onyx membuat hal tersebut menjadi memungkinkan dengan gold lead yang makin jauh lebih tinggi. Dan Free Lord di tangan dari Onyx. Ini akan membuat bahkan kayaknya nggak nyampe 11 menit lagi untuk game kali ini. Wah. Karena dominasinya sudah terlalu tinggi. Tapi ingat, respect. Jangan terburu-buru untuk masuk ke high ground. Dan kita tidak pernah melihat
free Lord yang sangat bebas untuk Onyx seperti sekarang. Di 4 game sebelumnya. Ya nggak ada. nggak ada. Pasti ada kayak sempat mau maju dikit, Struggle-nya. struggle dulu, perang dulu baru free. Sekarang udah langsung, oke, Lord muncul sikat. Udah langsung menunjukkan kemampuan mereka. Dan dengan, kalau handphone punya namanya airplane mode, ini safe mode. Benar juga. Ya, dia ngamanin posisi dulu yang penting. Betul. Holy Crystal di tangan dari Suns. Lightning Truncheon juga udah ready. Apalagi Sensui baru selesai dengan 1 Blade Armor. Apakah ini akan menjadi malapetaka karena magic damage-nya akan sangat-sangat tembus sekali kepada teman-teman dari Black International. Ini aku akuin banget, ini game kelima yang bener-bener bulls banget buat Kiboy. Onyx dari segi Kiboy ready dengan objektif, Lost Vision loh. threat. Kiboy Lost Vision. Konsil Gaming belum didapatkan. Masih coba menunggu momentum menuju ke arah Best Turret terlebih dahulu. Kiboy, Konsil Gaming hanya distraction saja karena fokus utamanya adalah ketika Battle Mirror Image seperti biasanya. Seperti biasanya Momochan. Iya. Dan itu lihat tanpa ada Battle Mirror Image. Dan lihat dia sekaratul mat, bayangin kalau dia nggak bisa pulang. Ini pasti ditabrak satu momen. Oke, tapi kayaknya kali ini Onyx seperti yang KB bilang, respect tentunya dengan damage yang dimiliki oleh Blacklist International, tapi kali ini Edward. Defense Judgment! Berhasil menunjukkan depan penalti keluar. This is Captain JW ready to take off! Sensui ter-take down, 2 hilang. Onyx Indonesia mengamuk. Best turret mereka diacak-acak, terecam-ecam, dan bakal lihat Suns. Ini dia Defense Judgment! Ini bencana! Best terbuka dengan sangat bebas. Para pasukan dari tim Onyx mereka bermain dengan berbeda. Respect is the game. Tapi lihat para Suns. pasukan dari Onyx Suns. Di depan sana seorang diri tak ada bermani dan seperti biasa. Trigger mental dilakukan oleh The Goat Suns. Wow, dan Onyx mereka ternyata masih bermain dengan sangat amat disiplin. Benar-benar mencoba untuk melakukan riset sekali lagi karena mereka tahu tidak ada super minion yang berjalan. Dan bahkan kali ini sudah ada fleeting time dari Kiboy yang menandakan bahwa next team fight bisa jadi akan ada 2 target terkena Divine Judgment. Dan dengan ditambahkannya Radiant Armor, ketiga tubuh pemain dari Onyx, ada Boots, ada Kairi, dan juga Kiboy. Ini menandakan kalau damage dari Yue akan terdinai semuanya. Lihat 12.000 perbedaan network dan Blacklist juga sama seperti di game keempat ini, mana Onyx cuma dapetin 1 point kill sama seperti Blacklist di game kelima. Dan ini dia, kata-kata mengerikan dari Onyx. Game 5 Onyx, itu 3 kata mengerikan untuk hari ini teman-teman. Oke. Dan Setuju. juga 2 kata mengerikan. Mirkers aktif. Mirkers aktif. Ini dia, Mirko yang di sana benar-benar real memberikan sebuah ancaman. Dan Onyx akan kembali lagi dengan respect gameplaynya. Ini mana mereka akan mengamankan Lord terlebih dahulu, melakukan endgame bersama dengan Lord, gak mau terlalu terburu-buru. Dan ingat, mereka bisa endgame secepat mungkin, tapi dengan kalkulasi yang matang. Dan jangan sampai terbawa hype. Lihat, 2 Lord free. Layaknya tidak ada kontes. Kepikiran untuk kontes pun enggak, dan 14.000 gold difference. Gila. Onyx Indonesia. Let's go. How come? Let's go, 14.000 dan masih bisa bertambah. Dengan Lord yang bergerak ke area mid lane, Lord and Henge. Yes. Yang kali ini tentunya bisa sekalian di-push juga di 3 lane yang berbeda. Apalagi Kiboy, dia tidak terdeteksi di bawah. Dan bahkan berjalan bersama dengan para wave minion. Oke, wave minion bergerak, tapi Lord menuju ke arah mid lane. Fokus utama mereka adalah memecahkan dan clear minion dengan sangat cepat, tapi cewek di arah bottom lane berhasil mendapatkan best turret. Sensui nggak bisa masalah lebih dalam penalti zone! Boost! Berhasil membuka vision. Perpasukan dari tim Onyx, tapi Kiboy lihat masih menunggu momen di mana Oheb berada. Mereka tidak bersama, masalah lebih dalam. Oheb! Dapat jatuh from Kiboy! Oheb ter-take down! 3 hilang! Ini bencana! Onyx Indonesia, sang Raja Langit mengamuk. Dan best terbuka sangat bebas dan menurunkan tuan rumah ke lower bracket. This is Onyx Indonesia!